Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar? Semoga semuanya sehat ya. Oke, kali ini aku mau bicara tentang satu event unggulan di Kabupaten Kepulauan Meranti, tempat aku stay saat ini, tempat aku berdiam dan mencari nafkah di daerah ini, khususnya Kota Selat Panjang di Provinsi Riau tepatnya ya, Kabupaten Kepulauan Meranti. Nah, event ini apa? Ini merupakan satu event pariwisata unggulan di Kepulauan Meranti yang sering diadakan setiap tahunnya ya, kecuali untuk kondisi-kondisi tertentu seperti 2020, 2021 ya, itu ada COVID-19, itu tidak diselenggarakan. Nah, event ini dikenal dengan perang air. Ada yang sering dengar? Harusnya mudah-mudahan ada ya, ada yang sudah tidak asing dengan perang air ini. Nah, sekarang aku mau ngomongin apa sih sebenarnya? Sebelumnya mungkin aku mau disclaimer dulu ya, bahwa statementku ini sama sekali tidak ada niat ataupun tidak ada ingin menyinggung pihak manapun atau komunitas manapun ataupun siapapun gitu ya, karena ini pure adalah statementku pribadi, pemikiranku sendiri yang berangkat dari basicku yang beragam ya. Aku juga seorang ASN, orang pemerintahan, tapi aku juga punya basically seniman ya, dan kemudian kita juga peduli dengan pariwisata gitu kan. Jadi berangkat dari itu aku mau bilang ini tidak ada menyinggung siapapun. Oke, pure ini adalah statementku sendiri memandang perang air itu seperti apa. Oke. Bicara tentang pariwisata tentu banyak hal yang terkait di dalamnya. Artinya apapun itu eventnya, apapun itu momennya, momen pariwisata, pasti ada pihak-pihak khususnya masyarakat di sini yang kita tekankan yang akan mendapat imbasnya. Nah, begitupun dengan pelaksanaan dari yang namanya perang air gitu ya. Nah, perang air ini mungkin buat yang di luaran tidak tahu ya, bahwa perang air ini memang dilaksanakan pada masa pelaksanaan Imlek ya, perayaan Imlek. Sehingga ada beberapa mungkin yang berpikiran, kok pakai jilbab, kok punya apa ya, dianggap soleh-solehah, kenapa mengikuti perayaan tersebut gitu ya. Aku cuma mau bilang gini, sama sekali nggak ada niat untuk mendukung ya, maksudnya sama sekali tidak ada niat kita itu bergabung ikut perang air itu untuk mengakui karena mengakui agama ya, agama tertentu tidak, karena kita masih komit dengan keislaman. Namun ini benar-benar satu pilihan buat aku dan keluargaku, pure hanya untuk sebagai wisata saja gitu, wisata yang ya daripada kita harus keluar, daripada kita harus jalan-jalan ke tempat lain, mungkin di momen yang pas libur panjang bisa bawa anak-anak, kemudian ini juga bisa meningkatkan ekonomi kerakyatan, kenapa tidak gitu loh. Karena bayangkan abang-abang becak itu meraup keuntungan yang gak sedikit juga guys di momen perang air ini gitu. Satu kali trip gitu bisa sampai berapa ratus ribu gitu kan, itu sekalian membantu mereka gitu. Sementara kalau untuk hari-hari biasa tanpa adanya event perang air, bisa jadi sehari itu mereka tidak dapat tidak dapat customer gitu kan untuk naik becaknya. Nah, jadi itu salah satu yang cukup membantu. Kemudian event perang air sangat-sangat membantu tidak hanya abang becak, jadi ekonomi secara keseluruhan itu sangat terbantu. Perputaran ekonomi itu bahkan sampai miliaran ya, sudah diriset pasti oleh pihak yang terkait, sehingga kayak rumah makan, jajanan, kemudian semua sektor, kemudian apalagi oleh-oleh ya, pastinya sangat-sangat terbantu dengan event ini gitu. Jadi buat aku sih ya, lagi-lagi ini bukan ritual keagamaan ya. Aku memandangnya, aku pribadi ya, sorry to say kalau ini berbeda dengan teman-teman yang mungkin tidak sepaham denganku gitu. Ini buatku bukan satu ritual keagamaan ya, karena yang aku pahami adalah jika itu ritual keagamaan mungkin kita sebaiknya menghindari. Tapi kalau buat aku pribadi, perang air bukan ritual keagamaan, sehingga sepanjang itu
lebih banyak manfaatnya daripada mudaratnya, aku sih merasa ya aman-aman aja gitu. Dan satu, untuk teman-teman yang muslimah ya, khususan untuk teman-teman yang muslimah, tetap auratnya dijaga, tetap jilbabnya dipakai gitu kan. Kemudian tetap, aku pun pakai kaos kaki loh guys, artinya di situ kehati-hatian kita gitu kan, untuk tetap menjaga aurat kita. Jadi tanpa ada, kemudian satu becak itu aku sama keluargaku gitu, nggak berlainan jenis ya. Kalaupun ada kita siram-siraman itu kan kita tidak bersentuhan sama sekali. Kemudian ya artinya di situ, kalau buat aku pribadi, sekali lagi buat aku pribadi, menurut kacamata aku pribadi dan keluarga aku ya, perang air itu tidak ada sentuhan fisik, tidak ada tidak ada yang mudarat, yang nggak ada menurutku tidak ada. Jadi pure. Dan satu becak itu aku kemarin dengan keluargaku, dengan suamiku, kemudian dengan kedua anakku karena yang paling kecil itu di rumah. Jadi kami satu becak itu berempat ya. Dan anakku aku pakaikan helm safety ya, biar lebih safety. Kemudian pakai aku dan suamiku ya, kita main perang air seperti biasa gitu. Jadi aku tetap pakai hijab panjang, tetap pakai kaos kaki. Bagaimana seperti apa kita berpakaian ya, seperti itulah kita perang air. Jangan sampai ada yang meminim-minimkan begitu ya. Jadi menurut aku sih ya, sekali lagi perang air satu event yang patut dan bolehlah kita lestarikan untuk di Meranti. Terlepas itu banyak mengundang teman-teman Tionghoa dari luar, tapi yang perlu diingat adalah dampaknya, dampak ekonomi yang mereka yang dihasilkan dari event itu sangat-sangat berdampak. Tidak hanya bagi kawan-kawan Tionghoa dampaknya, tapi juga untuk kita gitu, untuk masyarakat muslim juga terdampak yang positif dari event tersebut. Jadi why not gitu. Aku rasa Islam juga tidak sesempit itu memandang segala sesuatu ya, termasuk ya banyak hal lah kalau kita mau kaji-kaji tentang apa yang kita gunakan saat ini ya, kemudian siapa yang memproduksi. Kalau dikaji-kaji lagi kan akan jadi sempit gitu. Kalau aku sih memandangnya ya balik-balik lagi, ketika satu event, ketika satu yang jelas intinya ketika perang air itu bukan merupakan satu perayaan keagamaan, why not. Kemudian ketika saat perang air itu memiliki dampak positif yang jauh lebih besar atau manfaat yang jauh lebih besar daripada mudaratnya, why not. Jadi itu yang buat aku asik-asik aja. Bismillah, mudah-mudahan ini tidak sama sekali tidak merendahkan agamaku, sama sekali tidak melunturkan keimananku dan keluargaku. Buat teman-teman yang punya statement yang berbeda, pandangan berbeda ya silahkan, karena negara Indonesia kita dilindungi oleh undang-undang untuk bisa memberikan pendapat, setuju ya, sepanjang tidak menyalahi cara memberikan pendapatnya. Oke, itu dulu. Kalau mau lihat videonya di akhir videoku dan keluargaku main perang air. Jadi untuk teman-teman di luar Kepulauan Meranti yang pengen cobain perang air nanti di event Imlek berikutnya boleh ya, silahkan datang ke Meranti. Thank you.